Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Ibnu Syukur Sugeng di channel Lapak Dosen untuk pertemuan ke-12 mata kuliah statistik dan probabilitas. Nah, pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis uji chi-square. Jadi detailnya kita akan membahas mengenai apa tuh definisi dari uji chi-square, kemudian rumusnya seperti apa, ada juga fungsi dari chi-square itu untuk apa saja, dan juga jenis-jenis kurva distribusi chi-square, uji kebebasan untuk uji independensi, dan juga beberapa contoh-contoh kasusnya gitu ya. Oke, ini langsung aja saya share screen sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya. Oke, kita lihat dulu untuk definisi dari chi-square itu apa. Oke, ini saya masuk sini dulu. Oke. Uji chi-square itu merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Jadi uji ini digunakan untuk tingkatan pengukuran nominal atau tingkat yang lebih tinggi yang dapat digunakan pada satu atau beberapa sampel. Nah, uji square ini digunakan terutama pada satu atau beberapa sampel. Jadi ada bisa satu atau bisa lebih dari satu gitu kan ya. Uji chi-square itu digunakan terutama untuk uji homogenitas, uji keselarasan, dan juga uji independensi. Oke, kita lihat sini. Rumusnya seperti ini ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi X kuadrat itu sama dengan sigma dari dalam kurung FO dikurang FE tutup kurung, dan FO kurang FE ini kita kuadratkan dibagi FE. Di mana FO itu adalah frekuensi observasi dan FE itu adalah frekuensi ekspektasi. Jadi observasinya berapa, kemudian ekspektasinya berapa. Oke, ini FO FE-nya kita kurangin, hasil itu kita kuadratkan, baru dibagi dengan frekuensi ekspektasinya gitu. Oke, next fungsi chi-square. Oke, dari sini distribusi chi-square ini digunakan untuk menguji beberapa poin di sini. Jadi, apakah frekuensi observasi berbeda secara signifikan terhadap frekuensi harapan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah kedua variabel ini independen atau tidak? Jadi independen itu tidak saling bergantung atau dependen atau saling bergantung gitu kan ya. Lalu yang ketiga, apakah data sampel menyerupai distribusi hipotesis tertentu seperti distribusi normal, binomial, Poisson, atau yang lainnya? Oke, next. Jadi nilai hitung dari chi-square ini atau X kuadrat selalu bernilai positif karena diperoleh dari penjumlahan kuadrat variabel normal standar Z, sehingga kurva chi-square X kuadrat itu berada di kuadran pertama dan dimulai dari titik 0. Sorry. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, distribusi chi-square ini atau ekspresi ini bukan suatu kurva probabilitas tunggal, tetapi suatu keluarga yang bermacam-macam distribusi chi-square-nya. Bentuk kurva chi-square bentuk kurva distribusi chi-square atau X kuadrat itu bergantung pada tingkat derajat bebas atau degree of freedom gitu loh. Nah, jika derajat bebasnya sangat besar, maka distribusi chi-square itu akan mendekati distribusi normal. Oke, kita coba beberapa jenis chi-square itu ada DB 1 sampai dengan 2, ya, DB 3 sampai dengan 4, DB 5 sampai dengan 6, dan juga DB 9 gitu ya. Oke. Untuk uji kebebasan atau uji independensi, uji kebebasan digunakan jika hasil pengumpulan data yang telah disusun dalam tabel terdapat lebih dari satu baris. Jadi nilai minimal baris dan kolom itu sebesar 2. Jadi di mana DB-nya itu sama dengan dalam kurung K minus 1 tutup kurung dikali buka kurung B minus 1 tutup kurung.
Oke, di mana DB itu merupakan derajat bebas, K itu merupakan jumlah kolomnya, dan B ini adalah jumlah barisnya. Jadi uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada interdependensi antara variabel kuantitatif yang satu dengan yang lainnya berdasarkan dari observasi yang ada. Nah, ini sebagai contoh di sini, misalnya seorang manajer perusahaan asuransi melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen, dan diperoleh data-data sebagai berikut. Jadi ada tiga jenis asuransi, itu asuransi jiwa, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian kita lihat usianya mulai dari rentang usia 21 sampai dengan 30, rentang usia 31 sampai dengan 40, dan rentang usia 41 sampai dengan 50. Nah, gitu kan. Nah, kita lihat di sini untuk dari total responden yang di rentang usia 21 sampai 30 itu masing-masing ini ya. Jadi ada 77, kemudian yang usia 31 sampai 40 ada 90, dan rentang usia 41 sampai 50 ada 86. Nah, kalau kita bagi responden berdasarkan dari jenis asuransi yang dipilih, itu untuk yang mereka yang memilih asuransi jiwa di 88, mereka yang memilih asuransi kesehatan ada 79, dan mereka yang memilih asuransi pendidikan itu ada 86. Nah, di sini kita lihat, jadi total dari jumlah responden yang kita teliti ada 253 responden. Oke, kita lihat sini nih, hipotesis H0 ini tidak ada hubungannya antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. Itu dari H0 itu hipotesisnya. Kemudian H1 di sini ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen, gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini tingkat signifikansinya itu adalah ada juga dari kebebasan, di mana alfa itu adalah 5% tingkat signifikansinya, di mana DB dari bebasnya adalah sama dengan K-1 ya, buka kurung tutup kurung ya kan, dikali buka kurung B-1 tutup kurung, di mana DB itu sama dengan K-nya itu adalah 3 ya kan. Jadi 3 dikurang 1 dikali derajat bebasnya adalah 3 dalam kurung ya, 3 dikurang 1 dikali 3 kurang 1, jadi sama dengan 4 gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat sini nilai kritisnya itu adalah X kuadrat table kan ya, di mana alfa-nya adalah 0,05 dan DB-nya adalah 4. Berarti nilai kritisnya itu sama dengan 9,48 gitu ya. Kriteria pengujian H0 diterima jika X kuadrat hitung itu kurang dari atau sama dengan X kuadrat table. H1 diterima apabila X kuadrat hitung itu lebih dari X kuadrat tabel. Oke, kita lihat di sini selanjutnya. Oke, kita lihat untuk pengujian hipotesis, ini kita masukkan di sini, FE-nya didapat nilai itu adalah 24,043, kemudian F2 masing-masing sini F1, F12, F13, F21, F22, F23, F31, 32 dan 33. Kita dapat sini semuanya. Oke, kemudian untuk pengujian hipotesis di sini kita dapat nilainya ini seperti ini ya. Berarti totalnya adalah 92,427. Berarti di sini kita lihat bahwa keputusannya adalah H1 itu diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen, seperti itu. Oke. Dari saya itu aja teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa japri ke saya atau juga bisa langsung di grup juga boleh. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan di jam dan hari yang sama. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.